Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian. Kami dari kelompok 4 Sistem Informasi Manajemen ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang kami bahas adalah Sistem Pakar Artificial Intelligence. Perkenalkan, nama saya Aditya Maharani Merpaung yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun kelompok saya yaitu Muhammad Umar Abdillah, Dimas Krisna Maulana, dan Taufikur Rahman. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembacaan oleh saya sendiri. Sistem Informasi Manajemen atau Manajemen Information System adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi yang lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Misalnya, sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Peranan CBS untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien, dan memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peran penting dalam sebuah informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya komputer. Sistem informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah computer-based atau pengolahan informasi berbasis komputer. Saat ini, sistem informasi merupakan isu yang paling penting dalam pengendalian manajemen. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi subunit-subunit dari organisasi dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Dua hal yang menjadi perhatian dari definisi di atas adalah mengkoordinasi dan mengarahkan. Tentu saja dalam dua proses tersebut diperlukan satu sistem agar proses koordinasi dan pengarahan dapat berjalan secara efektif sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah penghematan waktu atau time saving, penghematan biaya atau cost saving, peningkatan efektivitas atau effectiveness, pengembangan teknologi atau technology development, dan pengembangan personal akuntansi atau accounting staff development. Subsistem pengembangan sistem informasi terbagi 5 bagian yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem otomatisasi perkantoran, dan sistem pakar. Pada makalah ini kita akan membahas computer-based system information pada subsistem pengembangan sistem pakar dengan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Umar Abdillah. Saya dari kelompok 4. Kecerdasan buatan AI adalah bahwa komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia. Bagian khusus dari AI adalah sistem yang berfungsi sebagai seorang spesialis pakar. Sistem pakar adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam satu area fungsional. Sebagai contoh, sistem pakar dapat menyediakan sebagai bantuan yang sama seperti yang diberikan oleh seorang konsultan manajemen.
Kecerdasan buatan pada sistem pakar ini memungkinkan sebuah sistem komputer memiliki cara berpikir dan penalaran seorang ahli dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalah yang ada pada saat itu. Ini adalah model sistem pakar. Sistem pakar adalah sebuah sistem informasi yang memiliki intelijensi buatan yang menyerupai intelijensi manusia. Sistem pakar mirip dengan DGS, yaitu bertujuan menyediakan dukungan pemecahan masalah tingkat tinggi untuk pemakai. Perbedaan IS dan DSS adalah kemampuan IS untuk menjelaskan alur penalarannya dalam mencapai suatu pemecahan tertentu. Sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik, berfungsi seperti manusia, yaitu memberi konsultasi kepada pemakai mengenai cara pemecahan masalah. Jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh periset kecerdasan buatan pada dasawarsa 1960-an sampai 1970-an dan diterapkan secara komersial selama 1980-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufikur Rahman dari kelompok 4 ingin melanjutkan hasil presentasi kami. Kategori problema sistem pakar secara umum. Yang pertama, interpretasi. Membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah. Yang kedua, prediksi. Memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi tertentu. Yang ketiga, diagnosis. Menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati. Yang keempat, desain. Menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Yang kelima, perencana. Merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Debugging and repair, atau menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi. Yang pertama, instruksi. Mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain subjek. Yang kedua, pengendalian. Mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks. Yang ketiga, selection. Mengidentifikasi pilihan terbaik dari sekumpulan atau list kemungkinan. Yang keempat, simulation. Pemodelan interaksi antara komponen-komponen sistem. Yang kelima, monitoring. Membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. Karakteristik sistem pakar. Yang pertama, memilih kemampuan belajar atau memahami masalah dari pengalaman. Yang kedua, memberi tanggapan yang cepat dan memuaskan terhadap situasi baru. Yang ketiga, mampu mengenai masalah yang kompleks atau semi struktur. Yang keempat, memecahkan masalah dalam penalaran. Yang kelima, menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Bagian sistem pakar. 1. User interface adalah bagian yang memungkinkan manajemen masuk instruksi dan informasi ke dalih dan menerima informasi dari sistem pakar. Yang kedua, knowledge base adalah bagian yang memuat fakta-fakta yang menjelaskan area masalah dan juga teknik menerangkan masalah yang menjelaskan bagaimana fakta-fakta tersebut cocok satu dengan yang lain dalam urutan yang logis. Yang ketiga, interference alert adalah bagian dari sistem pakar yang melakukan penalaran dengan menggunakan isi knowledge base
berdasarkan urutan tertentu. Yang keempat, development agent adalah alat yang digunakan untuk mencipta sistem pakar. Dalam hal ini dua alat yang biasa digunakan adalah bahasa pemrograman dan Excel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demis Kristen Maulana. Saya di kelompok 4 dan saya akan membacakan materi bagian saya, yaitu tentang langkah-langkah pengembangan sistem pakar. Berikut ini adalah tahapan pembuatan atau pengembangan sistem pakar. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, mengkaji situasi dan memutuskan dengan pasti tentang masalah yang akan dikomunikasi dan apakah dengan sistem pakar bisa lebih membantu atau tidak. Membantu problema yang cocok, mempertimbangkan alternatif, menghitung dan pengembalian investasi, memilih alat pengembangan, merekayasa pengetahuan, merancang sistem, melengkapi pengembangan, menguji dan mencari kesalahan sistem, memelihara sistem. Baik, saya berikan beberapa contoh penerapan sistem pakar dalam bidang kedokteran. Di dunia kedokteran, sudah banyak bermunculan aplikasi sistem pakar. Sistem pakar ini mampu mendiagnosis berbagai jenis penyakit pada manusia, baik penyakit mata, THT, telinga, hidung, dan tenggorokan, mulut, organ dalam, jantung, hati, ginjal, maupun AIDS. Dengan adanya sistem pakar ini, orang awam mampu mendeteksi adanya penyakit pada dirinya berdasarkan gejala-gejala yang dirasakan oleh orang tersebut dengan menjawab pertanyaan pada aplikasi seperti halnya konsultasi ke dokter. Aplikasi sistem pakar dalam bidang kedokteran yang dibuat dengan proses penelusuran maju (forward chaining) mampu menganalisis jenis penyakit pada manusia, terutama jenis penyakit mata. Aplikasi sistem pakar ini menjadi sarana untuk menyimpan pengetahuan tentang penyakit terutama yang berkenaan dengan jenis penyakit mata dari para pakar atau ahlinya. Sistem pakar mampu membantu pasien maupun dokter dalam menyediakan sistem pendukung keputusan dan saran dari pakar. Pada aplikasi sistem pakar, umumnya user akan diminta untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan gejala yang dirasakan. Dalam aplikasi ini, user menjawab dengan ya atau tidak. Setelah menjawab beberapa pertanyaan, maka aplikasi akan menghasilkan kesimpulan mengenai jenis penyakit mata yang diderita user. Pada aplikasi sistem pakar lainnya, tidak jarang juga sudah memberikan solusi atau cara penanganan terhadap jenis penyakit yang diderita tersebut. Demikianlah hasil diskusi kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahannya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.